untuk pembuka hanya 1-2 yang salah, tetapi silakan dibaca ulang oleh teman kalian yang ingin membenarkan bacaan dari Nurul. Silakan. Ana Ustazah. Iya, oke. Silakan. Siapa Bu jadi? Kok nggak jadi? Yang itu di mute dulu. Kamu baca yang di background, di back sound-nya itu di mute dulu aja, dikecilin biar nggak kedengeran. Ayo silakan. Ayo Nisa. Iya Bu. Minal alfazil lati yazunnu katsirun minan nasi. Dari awal sayang, dari awal. Bu. Dari judulnya, jadi judulnya ayo. Al-khaufu wal khasyatu. Oke. Minal alfazil lati yazunnu katsirun minan nasi annaha minal mutaradifi wala yakadu lugawiyyu yufarriqu bainahumal khaufa wal khasyata. Oke, bagus. Masih ada yang salah, Kak? Dari bacaan Nisa? Baik. Sekarang kita pretelin biar ketahuan benar apa salah apa yang sudah dibaca oleh Nisa dan Nurul tadi ya. Kenapa tadi saya harus al-khaufu wal khasyatu dulu untuk Nisa? Kenapa tidak dibolehkan minal al-fadhi? Kenapa? Karena itu ininya. Karena penjelasnya ya Bu ya, minal alfadhi. Karena al-khauf wal khasyatu itu menjadi mubtada'nya. Iya. Jadi kalau dibuang nanti nggak jelas. Seperti itu ya. Jadi kata khauf dan khasyah dua-duanya kan memiliki pengertian yang sama, yaitu takut. Ya. Begitu. Maka kata khauf dan khasyah minal alfadzil lati yazunnu kasirun minan nasi, udah bener banget ya. Itu berarti jar majrurnya menjadi khobar. Jadi khauf dan khasyah merupakan salah satu atau dua kata yang ya kasirun minan nasi, yang dianggap atau disangka, dipradugai oleh kasirun minan nasi, oleh apa? Kasirun, oleh banyak manusia. Banyak orang. Oleh banyak orang. Annaha minal mutaradifi. Bahwasanya kata khauf dan khasyah, ya. Kenapa pakainya annaha? Kenapa tidak annahu gitu? Kenapa Pak? Kenapa? Kembali kemana tuh, Ha? Kembali kemana? Al-khawf wal khasyah. Alfaz. Kepada alfaz. Iya. Annaha ya, itu maksudnya alfaz dari alfaz khauf dan khasyah, bukan alfaz secara umum. Minal mutaradifi, termasuk yang sinonim. Siapa yang masih ingat materi kada ya kadu? Artinya apa kada? Sedikit apa? Hampir. Hampir, bagus. Kalau sedikit kurang tepat. Kalau hampir sudah tepat. Wala ya kadu al-lughawiyyu yufarriqu bainahuma. Tuh. Sampai situ dulu. Artinya apa? La yakadu. Berarti apa? Para ahli lugawi. Ya? Tidak sedikit. Tidak sedikit. Jadi al-lugawi, mana lugawi? Linguis, para linguis atau para ahli bahasa. Ya, kalau linguistik itu ilmunya, ilmu bahasa, sementara orangnya disebutnya adalah linguis. Linguis. Artinya adalah para pemerhati bahasa atau para pengkaji bahasa ya. Tidak layak kado. Para linguis ya. Layak kado. Hampir tidak sedikit dari para linguis. Bainahuma. Yufarriqu bainahuma. Membedakan antara keduanya. Apakah itu
Ya. Khauf sama khasyah. Al-khaufa wal khasyata. Kenapa saya benerin harokat al-khaufa wal khasyata? Kenapa nggak dibaca al-khaufu wal khasyatu? Jadi Karena maf'ul maf'ul. itu. Karena Maf'ul bi dari Yafrik, Dari yufarriq. yufariku. sudah dijelaskan maf'ul bi-nya itu tuh, bainahuma. Badal. Badal. Iya, betul. Yufarriqu bainahuma. Bainahumanya sudah jadi maf'ulun bi. Berarti ini apa nih al-khauf wal khasyah? Itu merupakan penjelas daripada huma yang Huma. tadi di depan. Ya. Jadi badal dari bainahuma. Oke? Bagus. Karena dia itu pada posisi mansub alias maf'ulun bi, yufarriqu bainahuma, ya. Baina maf'ulun bi mansubil fathah wa huwa mudhaf. Huma domirun muttasilun. Domirun muttasilun mabniun ala Mudhof ilaih. Karena dia itu mansub tuh, ya, mubdal minhunya, maka si badalnya harus dibaca nasab juga, yaitu fathah. Al-khaufa wal khasyata. Oke, bagus. Sekarang lihat bagian selanjutnya. Siapa yang mau baca selain Nurul Saya, Bu. dan iya, Nurul dan Nisa tadi? Siapa sekarang? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oke, Mafiko Ya, Kayisha. Bu. Ya, Fiko, silakan. Ayo. Yang innal khosyata ya, Bu. Iya dong. Silakan. Sampai dengan khauf aja ya. Sedikit-sedikit Innal biar khosyata hiyal khaufu syadidu. Terus lanjut sampai koma. Fahiya asyaddu minal khaufi. Fahiya asyaddu minal khaufi. Oke, sampai di situ. Di sini ada isim tafdil. Ya. Jangan sampai lupa. Oke. Terjemahnya apa tuh? Innal khosyata. Ayo. Sesungguhnya khosyah itu Ya. adalah takut Sesungguhnya khosyah itu hiya al-khauf syadid. Artinya Ketakutan yang sangat. Takut yang sangat. ketakutan yang sangat, artinya sangat takut. Sangat takut. Kalau takut mah khauf biasa. Tapi kalau khosyah itu berarti di atas rasa takut itu sendiri. Berarti dia lebih tinggi ya. Perasaan itu sangat kuat untuk ketakutannya. Oke. Fahiya asyaddu minal khaufi. Apa artinya? Khosyah itu ketakutannya di atas tingkat khauf. Lebih parah. Iya. Pokoknya jauh lebih takut daripada kata khauf itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita pretelin dulu. Innal khosyah. Mana isim inna? Khosyah. Khosyah. Pinter. Mana khobar inna? Iya. Iya khauf. Hiyal khaufu syadidu. Iya khaufu syadid. Iya, khaufu syadidu. Jadi kalau ketemu dengan khobar, apakah itu khobar kana, khobar inna, atau khobar sendiri, khobar biasa, ya? Maka karena khobar itu anwa'nya dibagi menjadi dua, khobar jumlah dengan khobar mufrad, iya, atau khobar mufrad dengan khobar ghair mufrad, maka sudah pasti akan ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada juga syibhul jumlah, seperti itu ya. Atau bisa jadi cuman tarkib idofi atau tarkib wasfi. Jadi enggak apa-apa, dibaca aja langsung ya. Jadi khobarnya mana? Hiyal khaufu syadidu. Tapi hiyal khaufu syadid terdiri dari pertama mubtada khobar. Mana mubtadanya? Iya. Hiya. Oke, bagus. Mana khobar dari hiya? Al-khawfu Al-khawfu syadidu. Bagus. Berarti kalau sudah ada siapa yang mau ngi'rab lengkap dulu nih? Hiyal khawfu syadidu dulu. Naja, Bu. A'rib i'raban
teman-teman? Naja. Hah? Siapa? Siapa aja? Bebas. Ayo, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Naja ya, Bu? Iya, boleh. Boleh, cantik. Silakan. Iya. Domirun barizun mumfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Naja, kenapa mabniun ala sukun? Dari mana itu sukun? Mabniun ala fathati. Nah, ulangi. Kayaknya koneksinya agak sedikit terputus, Naja. Ulangi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyal khawf syadidu. Domirun barizun fasilun mabniun ala fathatin fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in khabaru innah. Sayang, nanti dulu khobar inaknya karena wajib dipretelin satu-satu. Kalau Iya. nanti udah ada wa jumlah min hiyal khaufu syadidu fi mahalli rafin khobar inna, itu baru terakhir. Sekarang pretelin dulu hiyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyal khawfu syadidu. Hiya dhamirun barizun munfasilun mabniun ala fathatin fi mahalli raf'in mubtada. Al khawfu khabaru mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Asyadidu na'tun 'alal khawfu wan na'tu 'ala marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al jumlatu min hiya ila akhirih fi mahalli raf'in khabaru inna. Oke, baik. Itu sudah benar semuanya. Akan tetapi coba sandingkan siapa yang mau mi'rab ala saya. Yang hanya pada fokus pada mauqi, hukum, dan alamat. Yang lebih simpel. Siapa? Selain Naja. Ana Ustazah. Oke, silakan. Arif. Kalau menurut saya yang inna tadi itu yang hauf yang hiya itu dia khobar mufrad Ustazah. Ya. Jadi hiya khaufu syadidin itu yang jadi khobar hiya tuh khobar mufrad, khobar inna tapi khobar mufrad. Jadi Terus? yang jadi khobar hanya hiya, sedangkan al khaufu itu jadi naat. Ya. Jadi naat manut. Jadi cara i'rabnya bukan cara i'rab saya seperti ini Ustazah. Coba silakan Arif i'rabnya kayak gimana? Dia mabni fathah fi mahalli inna fi mahalli raf'in sebagai khabar inna. Terus al-khawfa syadid. Al-khawfa dia naat kedudukannya sebagai naat, tandanya dhammah. Tandanya dhammah. Kemudian syadid dia juga naat bagi hiya. Naat. Sebagai naat ya? Naat juga gitu. Ustazah. Oh gitu. Oke, baiklah. Bagaimana yang lain? Adakah yang lain? Opsi yang lain? Silakan. Nanti kita sikapi setelah ini. Puji Sume Pangestu, ya. I'rab yang lebih ringkas ya Ustazah. Iya, yang biasa kita lakukan di Nahwu 1. Silakan. Hiya dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada'un. Mabniunnya belum, guys. Mabniunnya belum. Ulang. Hiya dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathati fi mahalli raf'in mubtada'un. Oke. Al-khawfu khabarun marfu'un bi dhammati adh-dhahirati. Asyadidu al-khawfu wa huwa man'ut. Asyadidu na'at bi dhammati adh-dhahirati. Na'at min al-khawfu. Itu saja.
Oke. Siap. Udah? Kayaknya jaringannya agak-agak ya. Tadi juga saya sempat keluar masuk terus waktu ke kelas yang lain. Mungkin karena kuotanya agak endet-endetan. Oke, sekarang coba perhatikan. Apakah susah? Apakah repot kalau kalian bilang seperti ini aja? Ya, mulai dari inna. Inna harfu taukid ya, mabniun alal fathah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Al khasyata isim inna mansubun bil fathah. Hiya domirun munfasilun mabniun alal fathah fi mahalli raf'in mubtada'un. Al khawfu khabarun marfu'un bid dhammah wa huwa man'utun. Asyadidu na'tun marfu'un bid dhammah wal jumlah min hiya al khawfu syadidu fi mahalli raf'in khobar inna. Kayaknya cepat. Gampang kan? Seperti itu. Ya. Jadi, sebenarnya model-model i'rabnya kalian semua sudah hafal, sudah paham, dan sudah biasa. Akan tetapi kadang-kadang penempatan kata-katanya yang masih agak perlu latihan. Itu satu. Yang kedua, kalau menyikapi yang tadi Arik ya, dia termasuk khabar mufrad. Benarkah khabar mufrad? Tentu tidak. La. Karena dia termasuk khabar dari jumlah ismiyah. Jadi khosyah sebagai isim inna, hiyal khawfu syadidu adalah khobar, tetapi khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar kembali, seperti itu. Apakah khobar harus wajib nakiro? Jawabannya tidak. Ya, kalau misalnya Ustazah itu hiya, tapi al khaufnya kan udah pakai alif lam gitu loh. Kalau dia jadi khobar harusnya khaufun dong gitu loh. Tidak, jawabannya tidak selalu seperti itu. Yang harus ada ketetapan ya antara mubtada'nya, misalnya mubtada'nya muzakkar, khobarnya adalah muzakkar gitu ya. Itu atau mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Itu hanya ketetapan berlaku untuk yang sifatnya isim sifat. Ya. Khobarnya terbuat dari isim sifat. Contoh, anak. Anak kan domir tuh. Boleh muzakkar, boleh muannas. Tetapi yang ngomong adalah saya, perempuan. Maka harus disesuaikan dengan keperempuanan sayanya atau muannasnya saya. Berarti anak mudarrisatun. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti diganti ya, misalnya jadi anta. Berarti anta mudarrisun. Itu harus ada kesesuaiannya tuh. Kenapa? Karena khobarnya adalah dari isim sifat, yaitu isim fa'il. Seperti itu ya. Terserah kalian mau milih yang mana. Jika merasa benar dengan ungkapannya atau dengan pilihannya, tidak apa-apa, silakan. Yang penting ada argumennya, ya. Jangan hanya manut, jangan hanya nurut, istilahnya nurut tetapi tanpa ada alasan gitu, jangan taklid aja, jangan. Paham ya kira-kira? Oke? Siap. Sekarang fahiyya asyaddu minal khaufi itu juga sudah dibaca. Silahkan dipretelin i'rabnya, siapa yang mau coba selain dari nama-nama yang tadi sudah. Ya, gantian. Bagi-bagi nilai. Ayo. Silakan. Jangan takut salah, nak. Kadang-kadang dari kesalahan kita bisa belajar tentang hal yang benar. Silakan. Saya Ustazah. Baik, Aan. Ayo, Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiyya asyaddu minal khawfi. Ya. Harful fasihah. Tidak. Ismu dhamir mabniun 'alal fathi. Ya. Asyaddu ismun marfu'un bidammati
khobaron. Khobaron minal mubtada'i. Terus Minal khawfi. Min harfu jar mabniun ala sukuni. Mabniun ala sukuni. Wa amaluhu tajrul isma faqat. Al khawfi ismun bi alif lam. ya. Khawf majrurun bil kasrati. Terus Wa Syaddu minal khawfi. Apa sebentar dulu. oke. Astaga. Sudah An. Ah. Baik Aan. Sebenarnya saya yakin benar kalian sudah bisa. Benar. Cuman ya itu lagi-lagi kadang-kadang penempatan kata-katanya yang agak sedikit pabaliut gitu loh. Ya, coba ulangi ya. Ulangi, kita ulang sama-sama. Fahia, fa-nya atau mabniun alal fathah seperti biasa ya. Hiya domirun munfasilun mabniun ala iya alal fathhi boleh, mabniun alal fathati boleh, dua-duanya silakan boleh ya. Tapi masih ada fi mahalli raf'in mubtada'un. Oke. Asyaddu tidak perlu dipretelin bahwa dia itu isim tafdil atau apapun, enggak apa-apa. Tapi langsung aja asyaddu khobarun marfu'un bidomah. Udah cukup. Sebenarnya udah cukup ya. Tidak perlu disebutkan jenisnya, tidak perlu ya. Minal khaufi karena memang yang namanya isim tafdil itu ada modelnya yang bersambung dengan huruf min, ya kan? Ada juga yang dengan idhofah. Yang sekarang nih gilirannya yang bersambung dengan huruf min. Maka langsung aja min harfu jarin mabniun ala sukun. Al khawfi ismun majrurun bil kasroh. Udah segitu aja. Nggak usah panjang-panjang. Ya, gitu ya. Nah, cara ngi'rab itu triknya seperti ini. Kapan kita menyebutkan kata-kata jenis dari kata tersebut? Itu biasanya kalau dia memang isim mabni. Kalau dia isim mabni, maka pertama kali cara mengi'rabnya adalah sebutkan jenisnya, jenis katanya, ya. Baru kemudian alamatnya, kemudian baru mauki dan hukumnya. Begitu. Kebalik kalau isim mabni. Kayak tadi tuh ya, domir hiya yang tadi, kan banyak tuh tadi ya. Maka cara mengi'rabnya adalah satu, jenisnya dulu nih. Jenisnya apa dia? Oh, jenisnya adalah domir munfasil, ya kan? Yang kedua, mabniun alal fathah. Dia karena bentuknya adalah isim mabni, maka sebutlah mabniun. Alanya apa? Sebut alamatnya atau tandanya alal fathah. Sudahkah sampai di situ? Jawabannya tidak. Dia harus disandingkan dengan mauki dan hukumnya. Kalau perlu hukumnya dulu. Fi mahalli, hukumnya apa nih? Fi mahalli raf'in. Baru mauki terakhir. Di ujung. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Seperti itu. Itu kalau untuk cara mengi'rab isim yang mabni. Andai kata kita ganti ini, ya, kita ganti menjadi huruf jar. Ingat ya, huruf jar. Maka contoh yang dari situ, minan nasi, kasirun minan nasi yang tadi ya. Minan nasi, min, harfu jarin, disebutin nggak tuh jenis katanya? Disebutin, karena dia adalah mabni, jenis huruf, dan semua huruf adalah mabni, ya kan? Min, harfu jarin, mabniun, disebutin. Mabniun ala, min, an, berarti ala sukun. Mabniun ala sukun. Seperti itu, ya. Tapi ini ditelusuri dia itu punya maukil i'rab atau enggak ya, Bu, gitu misalnya. Kalau cara mengetahui bahwa huruf jar
ya, dia punya i'rab atau tidak, punya mauqi'ul i'rab atau tidak, kalian cukup tentukan bahwa dia itu termasuk umdatul kalam atau bukan. Paham nggak Bukan. umdatul kalam? Umdatul kalam paham nggak? Kata pokok. Kalimat Iya. Umdatul kalam itu artinya adalah kalimat pokok, kalimat inti yang ada dalam kalam tersebut. Ya, contoh begini nak, akal tuh astamaka fil matbahi. Saya makan, udah makan nih, astamaka ikan, ya, fil matbah di dapur. Sekarang saya tanya, ada huruf jar di situ? ada. 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 Apa? Fi. Fi. Oke, fil matbah ya. Maka sekarang kita delete dulu. Untuk menentukan bahwa dia itu umdatul kalam atau bukan, kita delete aja dulu. Fil matbah kita buang. Maka jadilah akal tu as-samaka. Kalimatnya sudah lengkap apa belum? Sudah, Bu. Sudah. 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 Akal tu fi'il muta'addi. Ada fa'ilnya tu. Ada maf'ulun bihnya as-samaka. Beres kan? Beres. Berarti kalimatnya sudah lengkap, umdatul kalamnya sudah ada, gitu. Fil matbah itu bukan lagi umdatul kalam karena dia hanya sebatas keterangan saja, gitu. Maaf. Akan berbeda dengan kalau kita bilang, nih, saya kasih contoh ya. Saya lagi lihat kalian kan, anzuru ilaikum. Anzuru ilaikum. Saya sedang melihat kalian, gitu loh. Sekarang ada huruf jar. Ada. Ada. Apa? Ila. Kita buang ya. Kita buang ilaikumnya. Kita buang. Maka jadilah kata tersebut anzuru saja. Saya sedang melihat. Kira-kira masih kurang jelas atau sudah lengkap? Masih Kurang Kurang jelas. Kenapa? Karena belum ada objek yang dilihat. Fiilnya nazaro yang zuru itu muta'addi. Harus ada fa'il, harus ada maf'ulun. Tapi kalau cuman angzuru, maka tidak ada maf'ulun bihnya, ya. Tapi ya, kalau ilaikumnya dihadirkan, maka lengkaplah kalimat tersebut menjadi saya sedang melihat kalian. Oleh karena itu, kata ilaikum yang terdiri dari jar majrur, ya, huruf jar dengan sekaligus domir, ya, maka dia memiliki mauqi'ul i'rab. Tidak hanya sebatas jar majrur saja, tetapi dia memiliki mauqi'ul i'rab fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Tuh. Paham kira-kira? Oke, bagus. Nah, yuk Bu, kita jadi lanjut. masuknya umdatul kalam ya, Bu. Apa sayang? Ilaikum tadi masuk umdatul kalam. Masuk. Karena kalamnya harus memiliki fiilnya muta'addi. Kalau muta'addi itu berarti dia butuh sama fa'il, butuh juga sama maf'ulun bi. Akan tetapi mungkin saya ulangi lagi ya, karena kayaknya sih saya udah jelasin. Fiil muta'addi itu dibagi menjadi dua. Ada fiil muta'addi li dzati, ada fiil muta'addi li ghairi. Sudah dijelaskan apa belum ini? Apa lupa? Mau dijelaskan ulang? boleh. Boleh, Bu. Baik. Ya, siap gerak pokoknya, tenang aja. Ya. Jadi yang namanya muta'addi, kalau lazim sudah ya, lazim adalah fiil yang dia butuh pada fa'il saja. Ya. Sementara yang muta'addi adalah fiil yang dia butuh pada fa'il, juga butuh pada maf'ulun bih sebagai objek penderitanya. Nah, khusus untuk yang muta'addi ini, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah, tulis sendiri ya, fi'il muta'addi lizatihi ya. Yang kedua adalah fi'il muta'addi li ghairi atau li ghairihi.
Apa itu fi'il muta'addi lidzati? Fi'il muta'addi lidzati itu adalah fi'il muta'addi yang langsung nyambung dengan maf'ulun bih tanpa adanya huruf jar. Tanpa adanya wasilah huruf jar. Contohnya banyak seperti biasa. Ya, contohnya banyak seperti biasa. Contoh misalnya ra'aitukum, aku melihat kalian. Ro'a itu langsung kepada maf'ulun bihnya yaitu kum. Akan tetapi kalau kata-katanya diganti menjadi nazara, nazartu ya, nazartu, maka dia harus bersambung dengan huruf jar yaitu ila. Maka sebutlah nazartu ilaikum atau anzuru ilaikum yang kayak tadi contohnya. Bu, bolehkah illa dibuang? Ya. Sebaiknya tidak karena itu termasuk idiom ya, al-af'al al-muta'addiyah ila harfil jar. Huruf jarnya hanya tertentu. Tidak boleh kita sembarangan buat. Harus disesuaikan dengan mu'jam yang ada. Mu'jam itu asalnya dari mana? Dari kalam Arabi, dari mulai yang kalam fusha gitu loh. Jadi jangan sembarangan. Contoh kata-kata rogiba yang biasa kita sebut-sebut. Rogiba bisa berarti suka, bisa berarti benci. Benci. Kalau ketemunya dengan rogiba fi, maka itu berarti suka. Itu termasuk fi'il muta'addi yang li ghairih tadi itu. Fi'il muta'addi yang wajib bersambung dengan huruf jar sebagai wasilah untuk ke maf'ulun bihnya. Maka jadilah rogi betu atau ana arghabu fikum. Saya suka sama kalian. Harus membuat arghabu fikum. Ada fi-nya. Boleh kamu arghabukum? Enggak boleh. Kenapa? Karena memang yang namanya rogiba, argobu itu ya, rogiba argobu itu termasuk fi'il muta'addi yang butuh pada huruf jar yaitu fi atau an, seperti itu. Paham kira-kira? Paham? Oke, bagus. Bagus kalau begitu. Sekarang dilanjut dulu sedikit sebelum 11:30 diakhiri. Saya, Bu. Baik, silakan. Ya, Wina. Adinda, Bu. Oh, Wina apa Adinda? Oke, Adinda. Ya, siap. Adinda, silakan. Wala takunu khasyatu illa min azamatil makhsyiyi wa in kana khasyi nafsuhu qawiyan. Oke. Di sini ada jenis-jenis isim yang ketemunya dengan iya itu loh, ya, iya maksurah itu. Jadi jangan sampai salah baca. Nah, Dinda mau baca ulang sekali lagi? Silakan. Wala takunu khasyatu illa min azamatil makhsyiyi wa in kana khasyi nafsuhu qawiyan. Wa in kana khasya. Ayo. Khasya. Wa in kana, kalau ada kana berarti cari yang mana isimnya, yang mana khobarnya. Khobarnya nafsuhu qawiyan Ustaz ya. Oh gitu. Udah pokoknya terserah kamu aja, nanti baru kita bahas. Nah, nggak apa-apa. Salah itu biasa, nggak apa-apa, jangan takut. Ya. Yang penting jangan salah lagi kalau udah dijelasin, ya. Oke, berarti wa in kanal khosyiyu apa khosyia khosyi? Khosyia ya Ustazah. Terserah kamu, pokoknya bebas. Nanti baru dipretelin lagi sama saya. Ya udah khosyia aja Ustazah. Oke, siap. Lanjut. Lanjut lagi Ustazah. Enggak, sampai kawiyan, Nak. Sampai kawiyan aja. Ka khosyia nafsuhu qawiyan. Oke, siap.
Baik, masih ada dari Adinda sedikit saja harokat yang perlu diperbaiki. Kayaknya kemarin pertemuan yang lalu saya udah jelaskan tentang yang iya itu ya. Yang ada titiknya atau tidak ada seperti itu. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, mudah-mudahan masih diingat. Kalau nggak ingat ya udah liatin aja. Ada di YouTube saya juga saya upload karena memang buat dokumentasi ya. Oke, silakan. Siapa yang mau memperbaiki sedikit dari Adinda? Saya, Bu. Yang belum? Siapa tah? Zulfadli. Ayo Fadli. Wala Mulailah. takunu khasyatu illa min azamatil makhsyi wa in kana la khasyu nafsuhu qawiyan. Mana, Bu? Terputus. Oh, Wa terputus. ingkana ulang. Wa ingkana ulang. Wa in kana la khasyu nafsuhu qawiyan. Oke, bagus. Bacaannya sudah tepat. Ya, seperti itu. Jadi, Adinda, perhatikan. Wa in kana al-khasyu nafsuhu qawiyan. Gitu ya, Nak? Kalau nafsuhu, ini termasuk apa itu? Termasuk kajian apa? Tahu? Apa, Bu? Nafsuhu. Taukid. Nafsuhu termasuk kajian taukid. Yang namanya taukid itu pasti akan mengikuti harokat dari yang muakkadnya, yang di belakangnya. Ya? Kita mulai pretelin dari awal. Coba. Wal khaufu. Siapa yang mau jawab? Wal khaufu, al khaufnya jadi? Wala takunu bukan, Bu. Iya, kenapa jadi ke situ? Maaf. Itu setelahnya ya. Wala takunu, ya. La-nya la. La nafiyah. La nafiyah. Oke, bagus. Mulgu. Takunu. Fil mudhari'un. Mudhari. Mudhari. Terus? Nafis. Bagus. Tarfa'ul isma. Tarfa'ul isma yang sebelah khabar. Wa tansibul khabar. Mana isim takunu? Al-khasyah. Al-khasyatu. Oke. Illa. Ada illa nih. Ada illa. Nah, berarti termasuk apa? Ada watul istisna. Ada watul istisna. Insya Allah semester depan kalau diizinkan saya ketemu kalian untuk di Nahu 4. Nanti akan kita bahas istisna. Ya. Terus ini azamatul apa nih? Mahsyi atau mukhsyi? Mukhsyi. Ayo. Dari kata apa dia khosyah itu? Akhsya yukhsyi. Khosya yakhsya. Ayo apa? Kalau akhsya berarti akhsya yukhsyi. Kalau khosya berarti yakhsya. Ini berarti kan dari kata tadi kan bilangnya khosya. Berarti dari kata apa? Mukhsyi. Jadi orang yang memang takut gitu ya. Oke, wa in kana al-khasyi. Nah, ini kan khasyiyu. Kenapa khasyiyu? Isim Nah, kana. boleh Kak Bu kita bacanya wa in kana al-khasyi saja gitu, boleh? Boleh. Ya? Boleh? Boleh. Tidak ya. Boleh. Tidak. Boleh. Kalian semester 3, ya kan? Sudah belajar tentang yang namanya isim maksud, maksur, mamdud? Sudah. Pertemuan pertama kan? Kelompok pertama? Iya. Baru kemarin. Bagus. Berarti masih anget. Oke, sekarang khoshi termasuk isim apa itu? Udah Mangkus. diangetin. Hah? Mangkus. 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 Kalau mangkus berarti dia punya ketetapan atau maksur nih, isim maksur atau mangkus punya ketetapan kalau tidak pakai alif lam maka dia ditanwin. Qobin, khoshin, robin, seperti itu. Ya. Nah, enggak pakai alif lam, mabin, fi'il madhi itu. Tapi jika dia ada alif lamnya, maka ketetapannya adalah
ada iya yang dikembalikan hadir di belakangnya. Jadi al-khosyiyu. Gitu. Ya. Kalau alif lamnya dibuang, maka wa in kana khosyin gitu. Itu dibuang tuh iyanya. Kalau tanpa alif lam. Tapi kalau ada alif lamnya, maka iyanya harus ditampilkan. Sama dengan fi'il madi. Fi'il madi itu bisa fi'lun madin. Kok yang satu fi'lun lun? Kenapa mabin bin? Nggak pakai fi'lun mabun gitu? Atau mabiyun gitu? Kenapa? Karena termasuk di dalamnya dalam kajian isim Mankus. isim mangkus seperti itu. Ingat ya. Jadi kalau ada alif lam maka iyanya dikembalikan hadir di belakangnya dan diberi harokat. Kalau andai kata dia pakainya mansub, maka mansubnya zahir. Langsung ra'aitu khasyian. Aku melihat seseorang yang takut gitu loh. Maka ra'aitu khasyian, nggak boleh khasyin, nggak boleh, gitu loh. Oh pakai alif lam, boleh. Maka jadilah ra'aitu al-khasyiya, ya seperti itu. Paham? Maka karena khasyinya ini adalah isimnya kana, maka dia adalah marfu. Marfu'nya bi dhammah zahirah. Begitu ya. Nafsuhu, kenapa dibaca nafsuhu? Karena dia taukid dari khosyiyu yang tadi ya. Maka betul dibacanya harus nafsu. Enggak boleh nafsi, enggak boleh nafsa. Ya? Siap? Sudah? Qawiyan. Jadi apa? Bisa Jadi hobatnya. Pasti jadi hobat. Udah seperti itu. Ada pertanyaan atau sudah? Kalau sudah nanti kita sebut. Iya boleh. Siapa? Tadi al-khosyiyu doma zohiro ya, Bu? Ya. Kalau ini kalau misalnya yang pernah lihat di buku bukannya muqaddaroh, kemudian fathahnya yang zohiro fathahnya aja. Benar? Kalau fathah muqaddaroh atau domah muqaddaroh itu kalau dia tanpa alif lam, Fadli. Oh iya. Ini kan kaitannya satu kata khosyin yang tadi itu ya. Dia dipakaikan pakai alif lam. Sama dengan kalau qobi kan sama ya. Ja'a al-qobi itu kan ya. Ja'a al-qobi pakai alif lam ya. Maka al-qobi itu biasa kita i'rab menjadi dhammah muqaddarah alal ya. Karena qobi ya, seperti itu. Itu boleh, silakan. Tapi dia al-qobi-nya itu ya ja'a al-qobi. Tapi ingat harokat atau tulisan iya-nya jangan pakai titik. Sementara gitu. Nggak boleh pakai titik ya. Nanti kalau dia dimansubkan karena fathahnya fathah dhahirah, maka dia wajib pakai titik. Ra'aitu qobiyan atau ra'aitu al-qobiyya. Harus pakai titik ya-nya. Jadi terkait dengan penulisan titik pada si iya itu juga mempengaruhi harokat itu dia berharokatkah atau hanya dibatas muqaddarohkah, seperti itu. Oh jadi kalau misalnya dia tanpa titik dia itu muqaddaroh, kalau pakai titik zohir. Oh iya. Begitu ya. Jadi kamu boleh nih wa in kanal khosyi gitu ya. Itu khosyi seperti biasa yang tadi al-qobi tadi itu. Dia itu marfu'nya bi dhammah muqaddarah. Seperti itu ya. Tapi ini tidak serta-merta menjadi pendapat yang arjah, tidak. Karena memang perselisihan pendapat antara ulama nuhat itu tetap ada gitu. Ya. Kita maunya yang mana? Silakan diambil melalui argumen yang tepat. Melalui dianalisa penulisan titiknya gitu ya. Terus dia itu termasuk jenis isim mangkus, maksur atau yang lain seperti itu. Begitu Fadli? Ya. Baik, Afwan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini dicukupkan dulu ya. Minggu depan nanti akan saya perhatikan dulu akankah kita nge-zoom lagi atau Google Meet lagi atau nanti akan saya
suruh telepon kalian satu kelompok ya pokoknya nanti. Sama sekalian ngomongin untuk tugas UAS ya. Taduna. Baik, Ya, biasa. Oke. Kalau sudah tidak, berarti mari kita ambil foto. Udah selesai belum? Udah diambil foto? Yang selfie belum? Yang selfie belum? Ya udah. Udah, kalau udah kayak begini jangan direkam lagi. Nah, Oh iya, betul. Silakan. Bu, kalau tugas yang kemarin itu yang PPT apa, Bu? Kalau PPT itu tugas kalian per kelompok ya. Jadi bukan individu. Jadi setiap kelompok silakan upload atau kirimkan PPT sama